Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana yang akan kami sampaikan di sini adalah prediksi ya. Prediksi jadwal dan penempatan pelamar prioritas 1. Jadi tentunya apa yang kami sampaikan ini belumlah ada tanggalnya, dalam artian ini masih bersifat tentatif atau belum final Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya ini sudah menggambarkan apa yang pernah dibahas oleh pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Oke, tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan disclaimer konten pada hari ini jadikan saja sebagai tambahan referensi. Untuk informasi resmi terkait jadwal dan penempatan, kita tunggu info dari Panselnas dan Kemendikbud. Ini hanya menjadi tambahan referensi saja sedikit Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan bagan ini bagan sudah tidak asing lagi sebenarnya Bapak Ibu ya. Sudah sering sekali kami bahas dan banyak sekali mengatakan diulang. Ya, kami ulang, tetapi dengan materi yang berbeda Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwasanya untuk peserta seleksi ASN P3K Guru 2022 yang resmi seperti itu, di sini ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Yang pertama, peserta yang sudah lolos PG tahun 2021 yang otomatis nantinya itu langsung penempatan ya. Nah, penempatannya itu tentu tergantung daripada ketersediaan kuota formasi itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi yang lulus PG ini sisa melakukan penempatan dan tidak perlu lagi untuk membuat akun. Jadi pada saat nanti mengakses SSC ASN itu Bapak Ibu sisa login nantinya untuk melakukan proses pendaftaran ulang. Dan jika misalkan Bapak Ibu memang menjadi pengunci formasi atau misalkan mendapatkan kuota formasi di sekolah non induk, tentunya itu menjadi rezeki Bapak Ibu nantinya, karena kita ketahui untuk kuota formasi sendiri itu sudah ditutup Bapak Ibu ya untuk pengajuan tambahan formasinya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ketika misalkan untuk peserta lolos PG ini dianggap sudah selesai penempatannya, meskipun nantinya akan ada yang misalkan tidak sempat ditempatkan di dalam instansi atau bagaimana, tapi mudah-mudahan saja semuanya ditempatkan, maka nantinya akan dibuka seleksi prioritas 2, 3, yaitu seleksi observasi, tetapi tidak perlu melalui tes CAT UNBK. Dan setelah itu akan dibuka lagi tes CAT UNBK untuk pelamar umum jika masih ada tersedia formasi di instansi tersebut. Oke, kemudian di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, terkait dengan penetapan kebutuhan ASN nasional 2022, seperti yang kami katakan di awal bahwa itu sudah final, itu berdasarkan Kepmenpan 264 tahun 2022. Yang mana di sini untuk guru di pusat itu ada sekitar 50.000, dan sedangkan di daerah untuk kuota P3K Guru nasional untuk daerah itu sekitar 758.018. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian ya, supaya nantinya Bapak Ibu tidak terkena berita-berita yang kurang pas ya terkait kuota nasional untuk P3K Guru, bahwa saya terbagi dua, ada pusat ada daerah. Yang paling banyak itu tentunya yang berasal dari daerah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut lagi. Nah, kemudian terkait dengan jadwal, di sini kami sudah dapatkan info yang pernah dibahas di rakor ataupun pertemuan oleh pejabat terkait, baik itu dari Kemenpan RB. Di sini ada dikatakan jadwal seleksi P3K 2022, tapi tentunya apa yang kami tampilkan di sini itu masih bersifat sementara Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jangan salah paham dulu, ini masih bersifat sementara, artinya belum final, masih bisa berubah dan masih bersifat tentatif karena belum ada tanggal pastinya, baru prediksi atau perkiraan
menggunakan minggu Bapak Ibu ya. Di sini untuk penetapan keputusan menteri saja tentang kebutuhan ASN nasional 2022 itu minggu kedua, minggu ketiga Juni 2022. Kemudian untuk kucing klinik usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah itu minggu ketiga Juni, minggu kedua Juli 2022 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 melalui aplikasi formasi untuk instansi daerah itu dibuka minggu keempat Juni dan minggu ketiga Juli 2022. Kemudian untuk rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 itu minggu keempat Agustus 2022. Kemudian rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah itu minggu ke-1 September 2022, dan pembukaan pendaftaran seleksi CASN ini ditunggu-tunggu itu diperkirakan minggu ketiga dan keempat September 2022 ya. Akhirnya artinya bulan depan. Mudah-mudahan saja ya betul-betul tepat waktu Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kemudian untuk alur penempatannya untuk guru yang sudah lolos passing grade, ini Bagan kami siapkan ini sudah sangat tepat sesuai dengan Permenpan RB Bapak Ibu ya, sesuai dengan aturan resmi di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana untuk pelamar prioritas itu ada 3 dan 1 pelamar umum. Pelamar prioritas 1 tentunya yang sudah lolos PG, sedangkan pelamar P2 itu adalah THK2 Bapak Ibu ya. Pelamar prioritas 3 adalah guru honorer sekolah negeri masa kerja di atas 30 tahun, dan ada pelamar prioritas 4 atau pelamar umum Bapak Ibu. Nah, khusus untuk pelamar prioritas 1 tentunya yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya, nantinya itu akan langsung penempatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu update data, tidak perlu buat akun, tidak perlu memilih formasi, karena nantinya sudah ada penempatan, berarti sudah ada formasi yang siap untuk ditempati Bapak Ibu ya. Semuanya itu tergantung dari ketersediaan kuota formasi. Kemudian untuk penempatan itu sendiri Bapak Ibu ya, itu berdasarkan regulasi yang ada di Dapodik. Jadi penempatannya dilihat letak geografis Bapak Ibu di Dapodik, karena pernah dibahas oleh Ibu Nunuk bahwasanya untuk penempatan guru itu tidak akan di luar daerah kewenangan, karena beredar file Excel kemarin banyak sekali guru yang terlempar keluar daerah kewenangan sampai keluar pulau yang sangat jauh. Itu sangat tidak masuk akal Bapak Ibu ya, dan merugikan guru lolos PG itu sendiri. Dan itu sudah ditepis oleh Kemendikbud melalui Prof Nunuk Suryani bahwa tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri buktinya di Instagramnya Prof Nunuk Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini pelamar prioritas 2 dan 3 itu akan melalui seleksi administrasi atau kesesuaian berkas, dan tentunya akan diperiksa langsung oleh pihak Kemendikbud sebelum ini finalnya diperiksa langsung oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya, tapi pasti ada verif juga dari pihak kabupaten kota atau Pemda yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan pelamar prioritas, apakah harus membuat akun? Di sini sudah dikatakan bahwa untuk pelamar prioritas 1 tidak perlu buat akun, tidak perlu update data, dan tidak perlu memilih formasi. Artinya dalam artian penempatan sudah ada formasi, sisa konfirmasi yes atau no. Nah, tetapi untuk hal ini kita tunggu saja informasi resmi dari SSCASN. Takutnya apa yang admin katakan mengalami perubahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.